Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi yang berjudul mengembangkan dan memilih bahan dan media pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fauzia Mawaddah Arefa dengan NIM 0305223093. Yang kedua ada Siti Nur Aina dengan NIM 0305213125. Yang ketiga ada Mukhlidah Khofifah Hasibuan dengan NIM 0305223064. Yang keempat ada Dina Selvia dengan NIM 0305223088. Itu tadi adalah anggota dari kelompok 7. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan materi. Proses pembelajaran yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas dari bahan pembelajaran yang digunakan. Sedangkan bahan pembelajaran ini berfungsi sebagai salah satu komponen utama yang memfasilitasi pemahaman materi oleh peserta didik dan alat bagi pendidik untuk menyampaikan informasi secara jelas. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini adalah yang pertama untuk dapat mengetahui klasifikasi bahan dan media pembelajaran. Yang kedua, untuk dapat mengetahui berbagai macam ragam bahan dan media pembelajaran. Adapun manfaat yang dapat diambil dari materi ini adalah yang pertama, dapat menambah wawasan pengetahuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Yang kedua, dapat menumbuhkan kreativitas dan fleksibilitas dalam merancang kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aina. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahan dan media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahan pembelajaran. Jadi, bahan pembelajaran ini adalah suatu komponen penting yang ada pada suatu sistem atau program pembelajaran. Dapat kita bayangkan pada saat kita belajar, kita menggunakan peralatan belajar, contohnya itu seperti buku pelajaran, modul, dan video pembelajaran. Atau contohnya lagi, misalkan kita mau belajar matematika, kita menggunakan buku rumus matematika. Jadi buku rumus matematika ini adalah suatu bahan pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahan pembelajaran ini adalah suatu alat yang memudahkan kita untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya kita beralih ke media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini adalah sesuatu yang membawa pesan antara pengirim dan penerima pesan. Di PPT sudah tertera mengenai media pembelajaran. Di PPT di situ ada pengirim pesan, kemudian media pembelajarannya, kemudian ada penerima pesan. Jadi media pembelajaran ini adalah suatu jembatan yang menghubungkan antara guru pengirim pesan dan murid penerima pesan. Contohnya, misalkan guru pada saat mengajar menggunakan media PowerPoint. Jadi PowerPoint ini adalah media pembelajarannya. Media ini memudahkan agar pesan atau pelajaran dari guru ini dapat disampaikan dengan jelas kepada murid. Kita beralih ke contoh bahan dan media pembelajaran. Yang pertama itu ada media teks. Teks ini lebih umum, sering kita temukan. Contohnya itu seperti buku pelajaran, modul, dan catatan-catatan yang ada di papan tulis. Jadi, pada saat proses pembelajaran, kita dapat memahami pelajaran itu melalui tulisan.
Kemudian yang kedua ada audio. Audio ini menggunakan suara. Contohnya itu seperti rekaman suara guru ataupun podcast tentang pembelajaran atau lagu edukatif. Nah, jadi media ini cocok untuk belajar bahasa dan mendengarkan cerita-cerita sejarah. Yang ketiga yaitu video. Video ini menggabungkan antara gambar bergerak dengan suara. Misalnya video animasi tentang pembelajaran ataupun film dokumenter, dan video ini dapat memudahkan pembelajaran itu agar lebih menarik dan juga lebih hidup, sehingga murid itu suka dengan pelajaran ataupun materi yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu visual. Visual ini mengandalkan indera penglihatan yang mencakup foto, kemudian gambar, diagram, grafik, dan bagan. Nah, jadi media ini memudahkan untuk menjelaskan konsep yang sulit dijelaskan hanya menggunakan kata-kata. Misalkan, guru menggunakan diagram untuk menjelaskan siklus air dan menggunakan grafik untuk menunjukkan tren ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu manipulatif. Jadi manipulatif ini benda yang bisa dipegang, dirasakan, kemudian bisa dimanipulasi oleh siswa. Contohnya itu misalkan dalam pembelajaran matematika, materinya tentang pecahan. Jadi siswa itu bisa menggunakan model pizza yang dibagi-bagi. Nah, jadi model pizza yang dibagi-bagi ini dapat menjelaskan tentang konsep pembagian dan perbandingan pecahan. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu people ataupun orang. Nah, orang ini dapat juga sebagai media pembelajaran. Contohnya itu guru atau narasumber ahli dan teman sebaya. Contohnya itu misalkan narasumber ahli yang diundang, ahli lingkungan yang diundang ke kelas untuk menjelaskan atau berbicara tentang kondisi iklim. Kemudian dapat juga di dalam kelas dibuat murid itu berkelompok, jadi masing-masing kelompok itu dapat memberikan pertanyaan dan jawaban. Materi selanjutnya yaitu ragam bahan dan media pembelajaran. Smaldino dan kawan-kawan tahun 2005 mengemukakan bahwa klasifikasi media dan bahan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, media cetak. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas pembelajaran. Media cetak juga dipandang sebagai jenis media pembelajaran yang relatif murah, mudah, dan sangat fleksibel dalam penggunaannya. Media cetak juga memiliki ragam dan bentuk variasi yang meliputi buku, brosur, leaflet, dan handout. Bahan grafis juga tergolong sebagai media cetak yang memuat informasi dan pengetahuan yang spesifik. Contoh dari bahan grafis yaitu gambar, diagram, kart, grafik, dan poster, serta kartun yang dipergunakan untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi. Yang pertama, gambar. Gambar pada umumnya bersifat lebih representatif jika dibandingkan dengan sketsa. Artinya, garis-garis yang terdapat pada gambar lebih banyak dan lebih akurat, sehingga dapat merepresentasikan objek mendekati keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, diagram. Diagram biasanya digunakan untuk memperlihatkan adanya hubungan dan keterkaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Diagram sering dijumpai dalam buku teks, jurnal, dan majalah ilmiah serta tayangan komputer. Yang ketiga, chart. Chart biasanya dijumpai dalam bentuk tabel dan flowchart. Yang keempat, grafik. Grafik digunakan untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan data numerik. Setiap unsur visual yang terdapat di dalam grafik pada dasarnya mewakili suatu data numerik. Selain itu, grafik juga dapat menggambarkan adanya keterkaitan antara unit yang terdapat dalam data berikut dengan kecenderungannya. Hal ini dikenal dengan istilah tendensi. Grafik sebagai suatu fungsi medium komunikasi diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu grafik batang, grafik gambar, grafik lingkaran, dan grafik garis. Yang kelima, poster. Poster merupakan konsep visual yang terdiri dari kombinasi antara garis, warna, dan kata-kata atau teks.
Sebagai sebuah medium, penggunaan poster biasanya bertujuan untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pemirsa. Poster pada umumnya bersifat persuasif, memujuk orang agar mau melakukan sesuatu tindakan atau action tertentu. Misalnya, poster yang mengajak masyarakat untuk mencegah tersebarnya wabah virus COVID-19. Yang keenam, kartun. Kartun merupakan format bahan grafis yang paling populer. Kartun dapat didefinisikan sebagai gambar atau karikatur yang dapat memberikan informasi tentang objek atau peristiwa. Kartun biasanya berisi informasi aktual tentang tokoh, kebijakan, dan peristiwa yang telah berlangsung. Pada umumnya, media kartun merupakan medium komunikasi yang menarik dan mudah dimengerti oleh pemirsa. Medium kartun kerap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat lucu, namun tidak mengurangi maksud dan tujuan informasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, media pameran. Media pameran atau display media digunakan sebagai sarana penyampaian informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Sama halnya dengan media cetak, jenis media pembelajaran ini juga memiliki variasi mulai dari benda sesungguhnya atau real object sampai kepada benda tiruan atau imitasi, yaitu replika dan model. Penggunaan media ini dilakukan dengan cara memamerkannya di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalamnya dapat diamati dan dipelajari oleh pemirsa. Contoh dari media pameran yaitu realia, model, diorama, dan kit. Yang pertama, realia. Realia adalah benda asli atau benda orisinil yang digunakan sebagai medium dan bahan pembelajaran untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Di dalam dunia pendidikan, realia sering dianggap sebagai medium informasi yang paling mudah diakses dan dapat melibatkan siswanya dalam proses belajar. Realia juga merupakan jenis media yang mampu menjelaskan konsep yang bersifat abstrak dengan hanya sedikit atau tanpa keterangan verbal. Dalam aktivitas pembelajaran, realia dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifat langsung atau direct learning experience. Yang kedua, model. Model dapat diartikan sebagai benda-benda pengganti yang fungsinya ditujukan untuk menggantikan benda yang sebenarnya. Model digunakan sebagai medium informasi yang mampu menjelaskan konsep tentang suatu proses, sistem atau objek dalam bentuk yang sederhana, jelas, dan menarik. Penggunaan model sebagai medium dan bahan pembelajaran dapat memberikan keuntungan lain, yaitu memberikan pengalaman nyata atau konkret kepada pengguna karena satu dan hal lainnya yang tidak bisa diamati secara langsung. Yang ketiga, diorama. Diorama adalah sebuah medium pameran statis atau diam yang didesain agar dapat menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang kejadian nyata yang terjadi baik di masa lalu maupun masa sekarang. Diorama dapat menggambarkan objek dan peristiwa dalam bentuk tayangan 3 dimensi. Contohnya, diorama tentang peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia yang terletak di ruang khusus bagian di bawah Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Pada proses belajar di dalam kelas, diorama digunakan oleh guru untuk melukiskan suatu pelajaran atau suatu topik utama. Misalnya dalam pelajaran sejarah, diorama digunakan untuk melukiskan epik perang yang pernah terjadi di masa lalu. Sedangkan dalam dunia industri, diorama sering dibuat untuk menampilkan tata letak atau layout sebuah pabrik yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Yang keempat, ada kit. Kit adalah medium yang banyak digunakan dalam proses belajar mengajar, khususnya untuk mengajar pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang bersifat khusus. Medium ini merupakan medium yang bersifat multisensori. Dengan kata lain, kit merupakan medium yang bisa diraba, dilihat, didengar, dan dapat dipahami melalui panca indera untuk mempelajarinya. Dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan, pengguna kit harus ikut terlibat dan berinteraksi langsung dengan benda-benda yang menjadi bagian dari koleksi kit tersebut. Proses belajar pada umumnya berlangsung melalui bagian interaksi secara langsung antara siswa dengan kit sebagai media dan bahan pembelajaran. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan lanjutan dari beberapa jenis media pembelajaran. Media selanjutnya yaitu ada media audio. Apa sih yang dimaksud dengan media audio? Nah, media audio adalah jenis media yang digunakan
dalam proses pembelajaran yang hanya melibatkan indera pendengaran saja. Contohnya seperti radio, kaset, dan piringan hitam. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar bergerak. Apa sih gambar bergerak? Nah, gambar bergerak atau motion picture adalah jenis media yang memperlihatkan unsur gerak yang dipadukan dengan unsur suara. Contohnya seperti film dan video. Nah, dimana kalau media audio tadi kan hanya unsur suara saja. Kalau di gambar bergerak ini memadukan unsur gerak dan unsur suara. Selanjutnya yaitu ada multimedia. Multimedia adalah program yang dapat menampilkan pesan atau pengetahuan dalam bentuk gabungan atau kombinasi antara beberapa unsur tayangan seperti teks, audio grafis, video, dan animasi secara simultan atau secara bersamaan. Contohnya yaitu slideshow atau presentasi, televisi, dan internet. Nah, slideshow itu merupakan gabungan unsur teks dan animasi, sedangkan televisi gabungan antara unsur teks, animasi, dan audio. Selanjutnya yaitu ada perangkat komputer. Nah, perangkat komputer yang berkembang saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komputasi saja, tetapi juga sudah digunakan sebagai sarana komunikasi. Selain sebagai sarana komunikasi, kita juga dapat mencari dan menemukan beragam informasi dan pengetahuan yang kita perlukan dari berbagai situs yang terdapat dalam jaringan atau website. Dengan kehadiran perangkat komputer sebagai sarana komunikasi, juga telah menghadirkan berbagai aktivitas pembelajaran online seperti learning online atau pembelajaran jarak jauh, blended learning, dan web-based learning.